aturannya, bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materi laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian syarat material meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister. Sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian pendapat ini, penting untuk saya menyampaikan bahwa Sentra Gakumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada 3 unsur. Dan pengalaman saya ketika menjadi ketua Bawaslu dan saya mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis. Karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu ada yang ditanyakan ke ahlinya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Tadi ahli sudah menyampaikan berkaitan tentang tugas dan kewenangan Bawaslu. Kemudian selain mengawasi tahapan, kemudian juga melakukan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Yang perlu menjadi penajaman buat kami Bawaslu, pertama ketika teman-teman penyelenggara pemilu Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh ahli merujuk kepada adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu punya peraturan Bawaslu, Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan. 2 pintu temuan dan laporan ini ketika ada laporan merujuk ke Perbawaslu 7 di ketentuan pasal 14, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah kemudian merujuk kepada pasal 24 Perbawaslu 7, 2 hari itulah ketika... Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan atau mendengarkan pembuktian yang disampaikan oleh Bawaslu. Saat ini saya akan kembali bersama dengan para narasumber. Prof. Asrun, ini kita sudah mulai pada Bawaslu. Apa sih yang harus dibuktikan oleh Bawaslu ini di sidang kali ini? Jadi gini ya. Rejim hukum pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu membagi ada tugas Bawaslu, yaitu dia terima pengaduan, ada sengketa proses dan segala macam, termasuk pelanggaran. Ini mau digali sebetulnya. Jadi kalau sudah dilalui semua ini, ya kan, sudah dilalui, sudah diikuti, mereka masing-masing pihak yang mengajukan pelaporan ke Bawaslu, selesai urusannya. Dan tidak semua bisa diproses. Kalau tidak semua bisa diproses, maka ada alasannya, ya kan? Kalau tidak puas dengan Bawaslu ke PT UN. Begitu ininya, mekanismenya. Nggak bisa misalnya saya lapor ke Bawaslu. Terima dong, nggak bisa nggak. Kamu nggak boleh terima, nggak boleh tolak, harus terima. Nggak bisa cara berpikir. Kalau seandainya saya ditolak, wah saya bilang nih Bawaslu kerjanya nggak benar. Ketika ada perkara di MK saya bilang, nggak beres di Bawaslu ini. Laporan saya nggak diterima. Oleh karena itu tolong mahkamah memutuskan ini, laporan saya ke Bawaslu. Nggak bisa. Sama kayak kemarin kan, ada saksi paslon 01, ya kan, dia kan bikin laporan ke Bawaslu, ditolak. Dia lihat ini ditolak, kurang bukti material. Saya nggak mau terima, karena itu saya minta MK memutus perkara ini. Jadi nggak bisa. Ini yang diterangkan oleh mantan Ketua DKPP Profesor Muhammad
Itu jelaskan mekanisme kerja Bawaslu segala macam. Semua lembaga ini telah bekerja, termasuk DKPP. Ya, walaupun salah kalau menurut DKPP. Jadi semua bekerja. Jadi mekanisme proses pemilu ini telah dilalui semua. Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya. Termasuk pasangan calon 01, 02, 03. Ikut semua dalam gerbong ini. Mulai dari pencabutan nomor urut, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, sampai ke debat. Debat semua happy. Ya kan? Artinya masing-masing pihak ini 01, 02, 03 mengakui eksistensi masing-masing. Ya kan mengakui. Kalau mengakui artinya ikut debat. Kalau dia nggak mengakui, ada yang bermasalah. Oh, saya ngapain berdebat dengan orang bermasalah? Saya nggak mau. Ya kan? Malah bisa ekstrimnya, dia bisa minta ke Mahkamah Agung mengeluarkan putusan misalnya atau gugat pengadilan, tunda nih pemilu, saya nggak mau kayak gini. Tapi semua ini happy. Harusnya dari awal ya. Dari awal. Jadi ini ada semacam, kalau menurut saya ini ada ekspresi ya, ekspresi. Mungkin Profesor Juanda bisa terangkan nanti bahwa sebetulnya gugatan ini, walaupun itu hak konstitusional orang menggugat, tapi gugatan 01, 02 dengan segala macam tuduhannya. 03. Ya 03 ya, merefleksikan ada sikap tidak jujur, ya kan? Tidak jujur. Dulu berdebat happy-happyan, kok nggak ngakui Gibran, malah Gibran pengen dicopot katanya. Ini artinya sikap tidak jujur. Kalau sikap tidak jujur, itu bukan sikap seorang negarawan, padahal menjadi presiden itu adalah harus bersikap negarawan. Baik. Dan kesatria. Jadi saya lihat ini enggak lah, walaupun sekali lagi ya, hak untuk mengajukan keberatan ke MK itulah hak konstitusional, ya kan? Tetapi ada catatan, ya mereka telah bersikap tidak jujur, kira-kira gitu. Baik, ini kan sebelumnya dalam sidang sebelumnya Hakim menyatakan bahwa Bawaslu ini dianggap terlalu diam saja dan pasif dalam menangani pelanggaran di pemilu 2024 ini. Prof, melihat Bawaslu memang pasif apa seperti apa? Ya, saya kira ada kecenderungan pasif. Saya setuju itu. Ya harusnya kan di dalam Undang-Undang 7 2017 dia akan ada temuan, ada pengaduan. Temuan itu dia aktif harusnya begitu, ya kan? Nah, artinya ada pengaduan atau tidak, ketika dia ada melihat ada kecenderungan pelanggaran, dia aktif di situ. Maksudnya di dalam Undang-Undang 7 2017. Temuan dan pengaduan berbeda dia. Kalau pengaduan jadi masyarakat yang aktif mengadu. Tapi kalau temuan Bawaslu itu sendiri. Nah, terlepas dari semua, saya kira begini ya. Ini kan berproses. Memang ya debat-debat antara termohon terkait sebagaimana saya ungkapkan tadi, pemohon itu memang ya kodrati lah dalam sebuah proses pemilu ya. Sehingga berujung ke MK. Nah, oleh karena itu terlepas dari memang apakah dulu kenapa tidak diadu di Bawaslu atau ada diadu tetapi tidak mendapat tanggapan dan seterusnya. Apapun menurut saya itu ya, di MK ini adalah merupakan tempat wadah yang tepat dalam rangka untuk mencari keadilan. Nah, urusan nanti tepat tidak tepat dalam konteks itu kan hakim yang menilai nanti ya. Tetapi ketika misalnya katakanlah kalau saya agak sedikit mazhab progresif saya gunakan. Nah, ketika misalnya katakanlah ada keteloran atau kemampuan mereka waktu itu berpikir dia harus mengadu atau melaporkan ke Bawaslu, ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi misalnya. Katakanlah ini katakanlah pelanggaran proses katakanlah. Ini yang sering saya lihat itu dari terkait dan termohon selalu ini kan termasuk Pak Otto mengatakan ini salah kamar. Nah, itu karena berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu dia katakan ini salah kamar karena harusnya dulu di Bawaslu kan gitu, tapi tidak dilakukan. Nah, saya ingin sedikit menetralisir. Artinya apakah pertanyaan saya ketika seseorang misalnya tidak mengadu sehingga dilarang untuk ini? Saya kira tidak. Menurut saya sah dia mengadu melakukan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya dalam kerangka memperjuangkan keadilan, keadilan yang substantif kalau saya dengar dari mereka. Saya kira dengan memperjuangkan keadilan substantif, nah maka tidak ada salah dan itu sah saja dia melakukan
mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu saya kira tinggal lagi tantangan yang paling rumit dan sulit adalah untuk membuktikan permohonan-permohonan itu sendiri. Misalnya katakanlah apa korelasi antara bansos dengan perolehan suara misalnya. Nah, itu kan sulit misalnya. Kalau memang membuktikan, saya kira tidak ada problem hukum yang sangat mendasar di situ. Kalau tadi Prof bilang bahwa proses ya, sengketa prosesnya ya, bisa dikatakan bahwa ada celah mengenai keabsahan dari pencalonan Gibran, bisa seperti itu, Prof? Iya. Tapi tunggu dulu, kita akan jeda dulu pemirsa. Usai jeda berikut ini Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.